Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Untuk itu, marilah kita awali aktivitas pada pagi hari ini dengan berdoa dulu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin walimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin walimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin. Pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Maka kita selalu memperbanyak syukur, memperbanyak Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, perbanyaklah kita bersyukur, perbanyaklah bersyukur, ya, perbanyaklah bersyukur, perbanyaklah Alhamdulillah agar hidup kita bahagia. Jangan terlalu memikirkan apa yang belum kita miliki, tapi pikirkanlah bagaimana kita mensyukuri terhadap apa yang telah kita miliki.
Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita menggapai hidup bahagia. Bagaimana kita supaya, karena setiap kita pastinya ingin hidupnya bahagia. Tentu kita akan semuanya ingin hidupnya bahagia. Baik bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Nah, tentu jawabannya apa? Jawabannya kalau kita mengikuti perintah Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang maknanya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan dengan syarat iman, maka akan dilipat gandakan, akan diberi balasan yang berlipat, berlipat, ya, lipat. Ya, jadi kalau itu tidak ada ruginya, pasti itu jawaban Allah, pasti tidak mungkin bangkrut, tapi balasannya pasti berlipat ganda. Juga dijelaskan menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juz 10 di halaman 174, beliau mengatakan rumus atau tanda hidup bahagia, yaitu yang pertama adalah, menurut Imam Al-Qurtubi, hidup bahagia yang pertama adalah rezeki yang kita peroleh, rezeki yang kita dapat harus rezeki yang halal. Kenapa? Karena dengan rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan juga menjadi mudah, keluarga bisa menjadi penuh sakinah, mawaddah, warohmah, ya. Dan putra-putri menjadi putra-putri yang soleh maupun solehah, jiwa raga akan semangat, ya, jiwa raga akan semangat untuk beribadah, harta nanti akan terus bertumbuh, akan dilipat gandakan, akan terus berlimpah ruah, dan untuk bisa menunaikan ibadah-ibadah, baik ibadah sunnah, ibadah wajib, maupun ibadah sunnah, bahkan ibadah wajib, seperti rukun Islam yang 5, yaitu ibadah haji, umroh ke Tanah Suci Mekah, serta berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhir kehidupan kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan, itulah keinginan, itulah cita-cita kita semuanya. Maka dimulai dari mana? Rezeki yang halal. Rezeki yang halal menjadi tanda seseorang hidupnya bahagia. Merupakan ciri, merupakan syarat orang akan mendapatkan hidup bahagia di dunia ini. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka dengan hidup bahagia, dengan rezeki yang halal, maka dalam kehidupan nyata sebuah keluarga, contoh ya, sebagai contoh, kita lihat dengan hidup dengan rezeki yang halal, ya, dengan rezeki yang halal, mungkin dari kita bisa lihat dari keluarga yang serba pas-pasan, serba kekurangan, ya, namun bisa membesarkan putra-putrinya serta eh, dengan serba kekurangan tadi, ya, dengan pendapatan yang mungkin sangat-sangat kurang, bahkan mungkin kurang dari 1 juta 1 bulan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah bisa berkah dan dapat mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan rumus rumus accounting atau rumus matematika manusia, tidak akan cukup. Mana cukup dengan pendapatan segitu. Namun dengan matematika Allah bisa mencukupi, ya, bisa mencukupi. Ya, nah ini bagaimana? Ya kita lihat kenyataannya. Bagaimana tidak? Jika contoh ada satu orang dengan pendapatan sebulan penghasilannya kurang dari 1 juta tadi, harus menghidupi 5 anaknya, ya. Namun bisa cukup. Tak hanya itu, karena berkah
rezekinya halal, anak-anaknya bisa menjadi orang yang dapat dibanggakan, bahkan tidak sedikit dari mereka anaknya juga bisa kuliah. Ya, tukang beca ada yang anaknya kuliah, tukang apa anaknya bisa kuliah. Ya, tidak tahu dari mana Allah cukupkan. Ya, itulah berkah dari rezeki yang halal, dan rezeki yang halal tadi akhirnya bisa barokah. Dan Allah akhirnya mendatangkan rezeki dari mana yang kita tidak pernah tahu itu ya. Kemudian berikutnya unsur rumusnya kita hidup bahagia yaitu qanaah. Qanaah itu ridho dengan pemberian Allah, ridho dengan ketetapan Allah. Dalam bahasa Jawa disebut dengan nerimo ing pandum, nerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang memiliki ya seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah ruah, namun namun jika dia tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, kurang, kurang. Dan dia selalu mencari, bingung lagi, serakah, rakus. Ya ini. Contohnya mereka sudah memiliki jabatan, mereka sudah kaya, hartanya banyak, mereka masih korupsi, mereka masih narik, mereka masih ngemplang, ya. Banyak kan seperti itu teman-teman. Akhirnya tertangkap ya, tertangkap KPK dan lain seterusnya banyak sekali. Itu yang tertangkap, yang tidak tertangkap kita tidak tahu, ya. Dan itu menandakan bahwa mereka masih kurang-kurang dan masih rakus. Padahal kehidupannya, pendapatannya jauh dan mereka memiliki jabatan, memiliki segalanya ya, rumah mewah, mobil yang mewah ya, tapi masih korupsi. Nah, tentunya hidupnya kalau seperti itu apa? Hidupnya tidak bahagia. Kalau kita lihat bagaimana Nabi besar Muhammad SAW ya, bersabda di dalam hadisnya yaitu sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Jadi diberikan kecukupan rezeki dan diberikan sifat qanaah. Diperintahkan. Itu sungguh beruntung. Ya, sungguh ini hanya di Islam ada sifat qanaah. Ya, bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi besar Muhammad SAW bersabda yang mananya caranya ya apa? Lihatlah hadirin muslim, lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jika melihat seseorang yang ada di atas kalian, hal tersebut ya tentunya agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Jadi, kenapa kita tidak melihat di atas? Karena kalau lihat di atas nanti akan meremehkan nikmat Allah. Akan yang terjadi kurang, kurang, kurang. Maka kita diperintahkan untuk melihat di bawah kita. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik sepeda, sepeda panjang maksudnya ya, dan tidak mampu membeli motor. Dan orang yang naik sepeda pancal juga wajib bersyukur karena masih banyak orang yang jalan kaki, tidak mampu membeli sepeda pancal. Begitu juga orang yang berjalan kaki harus bersyukur karena masih banyak yang tidak bisa berjalan, mereka yang cacat, mereka yang kakinya sakit, entah itu kecelakaan, entah itu mungkin cacat dari lahir, banyak seperti itu yang mereka tidak bisa jalan, dia hanya atau mungkin karena sakit dia di kursi roda. Nah, maka dari situ kita memang disuruh untuk selalu bersyukur. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak galau, tidak susah, tidak sedih. Makanya yang dilihat apa selalu mensyukuri, mensyukuri, sibuk memikirkan bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya sifat qanaah. Selanjutnya yaitu agar kita mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Agar kita mendapatkan pertolongan Allah yaitu taufiquhu ilat taat. Taufiquhu ilat taat. Ya ini agar kita mendapatkan pertolongan Allah. Caranya bagaimana? Dengan melakukan kebaikan, dengan beribadah, dengan taat kepada Allah. Bagaimana? Ya, agar kita mendapatkan, kenapa kita lakukan itu semua? Ya karena Allah, karena perintah Allah, dan agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kenapa? Karena sejatinya
semua kebaikan itu, kebaikan kita bisa berbuat baik itu karena semua semata-mata karena Allah menolong kita. Jika Allah tidak menolong kita, kita tidak akan mampu berbuat baik. Ya, jadi kita jangan merasa pede, jangan kita merasa sok baik, sok sok suci, sok pinter, sok baik. Semua sebenarnya semua kebaikan, semua ilmu kita, semuanya itu atas pertolongan Allah. Maka kita harus selalu selalu mencari, selalu memohon kepada Allah untuk pertolongan kepada Allah. Kita selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diberikan bantuan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Quran surat Muhammad ayat 7 yang maknanya, hai orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Ya, artinya itu menolong itu sebenarnya Allah tidak membutuhkan pertolongan. Apakah Allah itu membutuhkan pertolongan? Allah tidak membutuhkan pertolongan. Artinya menolong agama Allah itu kita berjuang di jalan Allah, berjalan Allah. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, ya, diterangkan Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuang di jalan Allah seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga, bekerja di lembaga keilmuan, di lembaga pendidikan, orang yang memakmurkan masjid, orang yang selalu menjaga masjid dan sesamanya. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidup mereka akan diwarnai dengan kebahagiaan. Sesuai dengan jalannya masing-masing. Silahkan teman-teman sekalian di lembaga, di masjid, di apapun kita bisa berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan, kecintaan kita. Kita artinya itu kita lebih condong kemana amal kebaikan. Ya. Kemudian yaitu kita orang yang dicintai Allah atau orang yang bahagia itu kalau mereka telah mendapatkan namanya manisnya ibadah dan taat kepada Allah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari itu dijelaskan yang maknanya ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya iman. Yang pertama yaitu orang yang mencintai Allah. Ya. Jadi orang yang lebih mencintai Allah. Mereka yang mendapatkan atau menemukan manisnya iman itulah tanda orang yang hidupnya bahagia. Di dalam hadis dijelaskan ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya iman. Yang pertama yaitu apa? Lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selainnya. Terus yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Mencintai si A karena Allah. Motivasinya itu karena Allah. Semata-mata karena Allah, karena kebaikan Allah. Ya, karena Allah. Semata-mata bekerja karena Allah, mencari nafkah karena Allah. Ya. Dan orang yang ketiga itu orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan neraka. Orang yang benci melakukan segala sesuatu juga karena takut berbuat kekufuran, meninggalkan kemaksiatan itu juga karena Allah. Meninggalkan kemaksiatan, menjauh dari teman-temannya yang tidak sejalan dan itu semata-mata karena Allah. Karena takut berbuat dosa. Itu tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan. Tanda kebahagiaan itu tanda manisnya iman. Dari sini dapat kita simpulkan, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bahwa anjuran dari Allah, anjuran dari Rasul kita Muhammad SAW agar kita menggapai kebahagiaan, agar kita terus mencari, menjaga kebahagiaan dengan cara apa? Menjaga, memperoleh, mendapatkan harta yang pertama, harta yang halal. Yang kedua, sifat qanaah, nerimo ing pandum, ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terus kita berikutnya apa? Kita memohon agar kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah dengan apa? Dengan ketaatan dan berikutnya itu agar kita bisa mendapatkan nikmat manisnya iman. Tentunya dengan cara apa? Selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan kita selalu demikian, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melakukan apa yang tadi saya sampaikan, yaitu rezeki yang halal, ketaatan kepada Allah, dan merasakan manisnya iman. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Semoga kita selalu dibimbing
dibimbing dan ditolong oleh Allah, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Saudara-saudara kita disukseskan, teman-teman kita disukseskan, ya semuanya, semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون suhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin apa bihadzal hadithi antum mudkinun fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanzurun nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa raihanu wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin assalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatun jahim inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim.